Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom saudara, hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin saudara, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Dia. Mari kita sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari kita sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
syukur kami hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, buat segala rahmat-Mu, segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau datang menyembah dengan penuh ucapan syukur kami. Kami bawa persembahan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, karena Engkau yang layak kami muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan ya Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau naikkan segala pujian kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, kami naikkan pujian kami, syukur kami kepadamu Yesus. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, kami menyembah Engkau Yesus. Kami naikkan pujian menyembah
Tuhan Yesus. Kami ada saat ini Tuhan, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami lebih lagi ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang setia. Kami sudah naikkan segala pujian kami kepadamu ya Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kami mau memberikan telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua dalam ibadah online pada hari ini. Saudara-saudara, meskipun kalau kita melihat pandemi dan itu berlangsung di seluruh dunia, keadaan yang terjadi di Indonesia pada saat siaran ini sedang direkam bukan keadaan yang baik, saudara-saudara, tetapi pertambahan orang yang terpapar dengan virus COVID-19 begitu cepat dan pada siaran ini direkam mencapai puncaknya paling tinggi dari hari-hari sebelumnya. Saya dan tim terus berdoa buat saudara-saudara sekalian. Kiranya saudara-saudara dilindungi, dinaungi oleh Tuhan. Dimanapun saudara tinggal, dimanapun saudara berada. Dan jikalau ada di antara saudara yang mengikuti ibadah ini sedang dalam keadaan sakit atau bahkan sedang terpapar COVID-19, saudara jangan takut, saudara jangan cemas, saudara tetap penuh dengan optimis, percaya, berharap kepada Tuhan. Sebab saya yakin Dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara sekalian. Tidak ada satu kebetulan yang terjadi. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi,
artinya Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua, buat saudara-saudara sekalian. Bahkan saya percaya damai dan sukacita sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal tidak akan berkurang dalam diri saudara-saudara sekalian. Roh Kudus sedang bekerja hari ini, menghiburkan, menguatkan, bahkan memberikan saudara-saudara roh yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya memberikan satu tema, yaitu berjalan di atas air. Ya, berjalan di atas air. Kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita akan simak baik-baik dan Roh Kudus bekerja menunjukkan kepada kita dan membangkitkan iman kita sehingga kita percaya Yesus akan memegang erat tangan kita dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bersama-sama melihat peristiwa ini. Yaitu dalam ayat yang ke-22, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Sebelum peristiwa ini terjadi, kita melihat mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dalam ayat-ayat sebelumnya. Yesus mengajar banyak orang sehingga orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan mendengar pengajarannya. Mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya tidak menguraikan peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, tapi ini satu hal yang sungguh sangat luar biasa. Pada waktu itu sudah malam dan Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang, naik ke perahu terus kemudian menyeberang. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sementara murid-muridnya naik perahu menyeberang, yang dilakukan Tuhan Yesus itu menyuruh orang banyak yang tadi
setelah mendengar Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, setelah mereka menikmati makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 keranjang, maka saatnya, waktunya orang-orang kembali ke rumahnya masing-masing. Dan Yesus yang mempersilahkan mereka pulang. Sementara setelah selesai mereka pulang, murid-murid kan sudah menyeberang itu di atas perahu. Yesus naik berdoa, naik ke bukit, ya berdoa. Ini luar biasa, Yesus berdoa, Yesus berdoa. Dan setelah selesai jam 3 malam saudara-saudara, Yesus menjumpai murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Ketika itu murid-muridnya, saudara-saudara, sedang di atas perahu dan dalam kondisi angin, dalam kondisi gelombang, Yesus berjalan, saudara-saudara, di atas air. Oh, ini satu hal yang mustahil. Ini satu hal yang tidak mungkin dan tidak ada seorang pun yang melakukan ini. Di antara saudara-saudara tidak ada yang bisa berjalan di atas air, ya. Dan Yesus melakukan itu sementara dekat dengan perahu murid-muridnya. Murid-murid mulai melihat, saudara-saudara, wah, ada seseorang yang berjalan di atas air. Mereka tambah panik. Mereka sangat takut. Mereka teriak-teriak, hantu, hantu. Begitu kata mereka di dalam kepanikan, di dalam ketakutannya. Tuhan disangka hantu. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Ya. Dan kemudian dalam ayat yang ke-31, lalu mereka naik ke perahu, saudara-saudara. Nah, sebelum itu Yesus berkata, tenang, ini aku. Petrus, saudara-saudara, berkata, kalau memang engkau Tuhan, suruh saya untuk menjumpai engkau di sana. Ya, Tuhan Yesus berkata, mari, silakan datang kepadaku. Petrus jalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Dan sementara itu saudara-saudara, Petrus sudah bisa berjalan loh. Petrus bukan tenggelam langsung. Dia berjalan di atas air atas perintah Tuhan. Dia berjalan di atas air mendekati Tuhan. Sementara sudah jaraknya cukup dekat, Petrus kemudian melihat ke bawah, melihat ke kanan, ke kiri, merasakan dinginnya air, merasakan terpaan angin itu. Petrus mulai ragu-ragu. Pandangan mata Petrus sudah tidak tertuju kepada Yesus lagi. Tapi akhirnya kepada angin, kepada gelombang, kepada peristiwa yang sedang dialami. Dia tidak percaya, bingung dia saudara-saudara. Dan di tengah-tengah kebimbangannya, akhirnya Petrus tenggelam. Petrus teriak minta tolong dan Yesus memegang erat tangan Petrus. Dan mereka naik ke atas perahu bersama-sama, Yesus dan Petrus. Dan apa yang terjadi di dalam perahu itu, seluruh murid-murid takjub. Dan mereka berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini peristiwa yang terjadi dan dicatat di dalam Injil Matius, saudara-saudara, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Yesus berjalan di atas air dan Petrus juga berjalan di atas air. Tema khotbah saya, berjalan di atas air. Di dalam ayat yang ke-22, Yesus memberi perintah murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya menuju ke seberang. Ya. Apa yang terjadi sebelumnya di awal khotbah saya sudah tunjukkan kepada saudara-saudara. Terjadi mujizat.
mujizat yang heran, mujizat yang ajaib, mujizat yang luar biasa. Di mana orang-orang berduyun-duyun mau dengar khotbahnya Tuhan, pengajarannya Tuhan. Dan orang-orang itu tidak sempat, tidak bawa makan, tidak makan. Dan Yesus perintahkan murid-muridnya kasih makan. Yang ada bawa makanan adalah seorang anak dengan 5 roti kecil, porsi anak-anak, dan 2 ikan. Dan itu semua karena Yesus menengadah ke langit, ke atas, mengucap syukur. Dan mulai memecahkan roti itu. Dibagi-bagikan 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Mereka makan semua sampai kenyang. Bahkan sisa 12 keranjang. Mujizat. Pengajarannya jadi berkat. Orang senang, orang berduyun-duyun. Karena Yesus mengajar dengan kuasa yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi setelah selesai semuanya? Murid-murid menyeberang, Yesus suruh mereka pulang. Setelah selesai mereka pulang, yang dilakukan ini menjadi pelajaran buat saya dan buat kita semua. Pelayanannya luar biasa loh. Mujizatnya terjadi dengan heran, ajaib. Setelah pelayanan biasanya orang capek, letih, apa yang dilakukan setelah pelayanan? Beristirahat, cepat-cepat tidur, istirahat. Atau setelah pelayanan, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang juga dengar khotbah ini. Setelah pelayanan, apa yang dilakukan? Ya, makan-makan. Kemudian ya bersyukur bersama-sama, makan-makan. Ya, sukacita yang luar biasa, mensyukuri hadirat Tuhan, pekerjaan yang luar biasa dari Roh Kudus. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah pelayanan yang luar biasa, khotbahnya luar biasa, mujizat luar biasa terjadi. Yang Yesus lakukan adalah, dengar baik-baik, dia berdoa. Mari katakan sama-sama saya, berdoa. Amin. Ini satu teladan yang indah Bapak Ibu saudara-saudara. Berdoa itu bukan saat Anda dalam pergumulan saja berdoa. Berdoa itu bukan saat Anda sedang mengalami musibah baru datang kepada Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh. Bukan hanya itu. Berdoa itu bukan hanya pada saat Anda kekurangan. Bukan pada saat Anda sakit, Anda berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus setelah mujizat terjadi, setelah khotbah dengan heran dan ajaib, Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa walaupun seorang diri. Bapak Ibu saudara-saudara, ini satu hal yang sungguh sangat memberkati, istimewa juga buat saya. Diingatkan habis pelayanan, habis hal-hal yang indah terjadi, selalu ingat akan Tuhan, selalu berdoa, selalu ingat mencari wajah Tuhan, mengucap syukur atas hal-hal yang Tuhan kerjakan. Ya, saudara-saudara, bukan terus habis itu istirahat, terus kemudian happy-happy, senang-senang, tapi berdoa, mengucap syukur. Dan doanya bukan waktu yang singkat dia berdoa. Bukan waktu yang singkat. Coba saya akan bandingkan dengan apa yang ditulis. Saya buat perbandingan dalam ayat yang ke-23 Matius 14.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Sudah malam, ia sendirian di situ. Hari sudah malam. Dia mulai naik ke bukit terus berdoa saat hari sudah malam. Waktu peristiwa 5 roti, 2 ikan, dimakan 5.000 orang laki-laki, ditambah lagi dengan perempuan dan anak-anak, itu peristiwa menjelang malam. Saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya, sebelumnya, menjelang malam. Tapi ketika Yesus berdoa, hari tengah malam. Ya. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ke-25. Ayat yang ke-23, hari sudah malam. Ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Hari sudah malam. Ini jam berapa? Saudara tidak dituliskan jam berapa. Bisa jam 11 atau jam 10 malam, hari sudah malam. Peristiwa 5 roti 2 ikan dimakan menjelang malam. Dan setelah Yesus selesai semua orang banyak pulang, Yesus berdoa, hari sudah malam. Lalu jam 3 Yesus menjumpai murid-muridnya. Jadi waktu berdoanya itu loh saudara-saudara. Waktu berdoanya itu loh. Yesus ambil waktu berdoa sangat lama. Bukan waktu yang sangat pendek atau singkat. Dia berdoa. Dia bersyukur. Dia berhubungan dengan Bapa di sorga lewat doa. Ayo, kalau ada di antara umat Tuhan yang belum punya jam-jam doa, selesai khotbah ini, saya dan saudara-saudara semua punyalah waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ini satu hal yang tidak boleh dilupakan semua umat Tuhan, semua kita. Ya. Dan mari kita membaca, ada beberapa banyak hal saudara-saudara. Yang pertama saudara, tentang doa. Yaitu doa di dalam bilik. Ini doa sendiri, dalam kamar sendirian. Mari kita baca Injil Matius 6 ayat yang ke-6. Ini tentang doa, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu dan berdoa. Ini doa pribadi. Ini berhubungan dengan Tuhan. Ini berdoa di dalam kamar. Doa sendiri. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di atas bukit, dia berdoa. Ya. Yang kedua, kita melihat ada doa yang dikatakan oleh Alkitab, doa bersama. Mari kita membaca Injil Matius 18 ayat 19 dan ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang pertama adalah doa di dalam kamar. Doa sendiri. Dan yang kedua, doa bersama. Saudara-saudara, ini bisa dengan jumlah beberapa banyak orang berdoa bersama-sama. Kekuatannya
dahsyat loh saudara-saudara. Jelas dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 2 orang sepakat. Untuk membuat kesepakatan 2 orang ini kadang enggak sulit juga. Kalau ada sepasang suami istri yang punya anak, suaminya berdoa supaya anaknya jadi dokter. Karena suaminya kepingin anaknya jadi dokter. Lah istrinya berdoa supaya anaknya jadi guru. Lah kan beda. Ini enggak sepakat. Suami istri padahal. Satu, ayahnya, bapaknya kepingin anaknya jadi dokter. Lah istrinya, ibunya kepingin anaknya yang sama ini jadi guru. Ini enggak sepakat. Mulai hari ini suami istri doa itu sepakat. Kalau Anda doa sepakat, doa yang sehati, jelas Alkitab berkata, sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Ini dahsyatnya kalau sepakat. Jadi suami istri, ayo kalau mau doa bicara dulu. Kita sepakat yuk mendoakan ini. Mendoakan apa? Misalnya tentang anak, misalnya tentang mau ambil satu keputusan, mau bisnis, ataupun mau beli rumah, ataupun mau mengambil satu tindakan sesuatu, sepakat dulu. Kalau suami istri yang memulai dengan kesepakatan ini, sehati, kompak, doanya dahsyat saudara-saudara. Apa yang ditulis firman Tuhan itu? Ya dan amin. Saya mempraktekkan juga dalam kehidupan kami, suami istri, saya dan istri, seringkali ketika meskipun ada hal yang sulit, tetapi ketika kami sepakat, sehati, kami berdoa. Saudara-saudara, tembus, semuanya bisa terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi orang-orang yang percaya. Orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Inilah doa yang sepakat. Dan yang ketiga, doa senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Mari kita dengar pembacaan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, 2 kata saja, tetaplah berdoa. Ada terjemahan lain, berdoalah senantiasa. Ini yang tak ada putus-putusnya. Ini yang nyambung terus, senantiasa. Ini yang tak henti-hentinya. Puji Tuhan, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa berdoa dalam roh dan terus nyambung hubungan dengan Tuhan. Ini doa di dalam mobil, saudara lagi kendarai mobil juga bisa berdoa ini. Mungkin saudara belum penuh Roh Kudus, ya berdoa, ucapkan syukur, haleluya. Puji Tuhan, Engkau baik, pikiran, hati, fokus, ingatlah akan Tuhan. Sementara saudara mengerjakan pekerjaan rumah tangga, hai ibu-ibu di rumah, saudara juga berdoa, doa senantiasa tadi. Sambil di dapur saudara berdoa, ingat akan Tuhan. Bapak, berarti doanya harus sambil tutup mata. Sambil buka mata, ya tidak apa-apa saudara-saudara. Sambil lihat, ya enggak apa-apa. Berdoa. Alkitab tidak mengajarkan begini doa sambil tutuplah mata terus. Tidak ada begitu. Tapi hubungan yang senantiasa nyambung dengan Tuhan.
Saya kira HP ini sudah menjadi satu hal yang umum. Kalau HP saudara on dan saudara ada kartunya, itu ada hubungan dengan providernya, saudara on kan itu nyambung dengan providernya. Sebentar ada pesan WA masuk, sebentar ada berita telepon masuk, sebentar ada kabar ini kabar itu, ada SMS masuk. Kalau tetap nyambung dengan providernya, bukan lowbat, tetap nyambung dengan providernya, maka berita itu masuk, pesan itu masuk, SMS itu masuk, telepon itu masuk. Kalau saya dan saudara-saudara tetap nyambung dengan Tuhan, sekalipun sedang bekerja, sekalipun sedang nyetir, sekalipun sedang melakukan aktivitas apapun, sekalipun saudara sedang apapun, saudara tetap nyambung dengan Tuhan. Nyambung, nggak putus dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita, ketika Tuhan sedang berbicara dalam hidup kita, ketika Tuhan sedang menunjukkan sesuatu, hati-hati di situ, ada bahaya. Apa yang ada dalam hatimu, kamu harus mengampuni orang itu. Kamu harus tolong dia. Kamu harus doakan dia. Itu karena nyambung, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ibu, tiba-tiba jam 1 siang, dia rasa sesuatu karena hubungan yang baik dan nyambung terus dengan Tuhan. Dia rasa ada sesuatu yang bergejolak di hatinya. Langsung dia berdoa dan begitu ngotot dia berdoa. Berdoa dalam roh, dalam kebenaran. Dia nggak tahu apa yang harus dia doakan. Dia berdoa. Pada jam 1 siang itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, suaminya sedang tersengat listrik. Suaminya sedang membetulkan arus listrik. Dan itu lengket saudara-saudara di tangannya. Tapi heran, pada jam yang sama ada kekuatan yang dahsyat sehingga dia bisa lari secepatnya ke stop kontak itu. Dan dia cabut, dia lepas, dia putuskan arus itu. Dan dia selamat meskipun jantungnya berdegup dengan keras saudara-saudara. Karena arus aliran listrik itu. Dia pulang ke rumah, dia cerita peristiwa itu. Istrinya tanya, jam 1 siang ya Pak itu terjadi? Loh iya, sama. Itulah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Anda harus memulai itu. Sedikit-sedikit ingat akan Tuhan. Mau lakukan sesuatu, hubungan dengan Tuhan. Tidak harus selalu di kamar. Di kamar tadi ada doa dalam bilik. Kemudian ada doa bersama. Kemudian ada doa senantiasa yang gak boleh putus. Kalau handphone gak boleh lowbat, terus aktif. Ada hubungan dengan Tuhan. Kapanpun dan dimanapun saudara berada, itu Roh Kudus akan berbicara dan menunjukkan sesuatu dalam hidup kita. Orang yang banyak berdoa akan banyak dapat berkat dari Tuhan. Lagi sekali, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Pilihan di tangan Anda. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini hubungan dengan Tuhan kita perbaiki. Ya, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-24, perahu murid-murid Yesus diombang-ambingkan oleh gelombang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, keadaan hari-hari ini seakan-akan gelombang dalam kehidupan yang begitu kencang dan begitu kuat.
Pandemi ini dirasakan oleh banyak orang, saudara-saudara. Satu kali saya jumpa seseorang yang usaha untuk makanan, rumah makan, saudara-saudara, kafe. Saya bertanya, omsetnya bagaimana? Turun. Karena PPKM, baik PPKM mikro, baik PPKM darurat, ataupun istilah-istilah yang lainnya. Menurun banyak Bapak. Saya tanya, menurun berapa? 90%. Jadi omset tinggal 10%. Bagaimana dengan karyawan? Bagaimana dengan perputaran keuangan? Dan itu bukan 1, 2, 3 orang yang mengalami. Banyak, bahkan di seluruh muka bumi. Ketika pandemi itu berlangsung, ini adalah satu goncangan. Ini adalah angin sakal. Ini adalah badai dalam kehidupan ini. Ada juga yang persoalan rumah tangga sedang terjadi. Gelombang sedang menghantam perahu itu. Gelombang sedang menghantam perahu dalam rumah tangga itu. Gelombang sedang menghantam kesehatan seseorang. Ketika orang mulai demam, ketika orang mulai kehilangan penciuman, indera perasa, orang mulai panik, orang mulai tegang, ada gelombang yang datang, angin yang datang. Pertanyaannya, apakah Yesus diam saja? Pertanyaannya, apakah Yesus tidak mengetahui? Yesus menghampiri perahu itu. Yesus menghampiri saudara-saudara. Hari ini, ketika saudara sedang mengalami angin sakal, ketika saudara sedang mengalami badai dalam hidup ini, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam keluarga, atau dalam apapun, badai, angin, gelombang, Yesus tahu dan dia menghampiri perahu murid-muridnya. Dia menghampiri saudara dimanapun saudara berada. Kita dibatasi oleh jarak, kita dibatasi oleh waktu, kadang-kadang waktu yang gak sama, saudara-saudara. Tapi Yesus tidak terbatas. Dan dia sedang menghampiri Anda semua. Dan dia sedang menghampiri dan datang dalam kehidupan saudara-saudara. Seperti saat Yesus menghampiri murid-muridnya yang di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah angin. Pada waktu perahu sedang diombang-ambingkan. Yesus tahu. Saudara-saudara, tapi pada waktu Yesus mendekat, apa yang terjadi? Reaksi dari murid-muridnya terkejut, takut, panik. Tuhan dikira hantu. Lah, Yesus mau mendekati dan mau menolong, tapi ketakutan, tapi panik. Tuhan dikira hantu. Dengar Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang mendekati saudara-saudara. Jangan takut, jangan panik. Oleh sebab itu dia berkata begini, tenanglah, tenang. Ini aku. Siapa? Juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan saudara dari gelombang dan badai itu. Tenang. Ini aku. Siapa? Yesus. Juru selamat. Tenang. Jangan takut. Haleluya. Haleluya. Mari kita melihat dalam Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yesus sedang menghampiri saudara-saudara.
dan perkataan kalimat-kalimat, tenang. Ini aku, Juru Selamat. Aku akan menolong engkau. Aku akan mengangkat engkau. Aku akan memegang erat tanganmu. Saudara sekarang sedang ada dalam perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Saudara sedang ada dalam naungan dari Yang Maha Kuasa. Sebab Dialah tempat perlindungan kita, Dialah kubu pertahanan kita, Allah kita yang kita percayai. Masihkah Anda ragu? Masihkah Anda tidak percaya? Dengar, Yesus menghampiri saudara-saudara. Yesus mau pegang erat tangan saudara-saudara. Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi Anda. Dia tidak biarkan perahu itu sedang terus dihancur lantakkan oleh badai. Tapi Dia sedang pegang erat tangan kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Rasakan Yesus menghampiri saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan bersama-sama, Yesus pegang erat. Amin. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi bersama-sama, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Andai kata hari-hari ini angin sakal itu sedang menghantam perahu kehidupan saudara, ketahuilah Yesus sedang menghampiri saudara. Dan Yesus berkata, tenang anakku. Ini aku juru selamatmu. Ini aku juru selamatmu. Jangan takut. Badai apapun yang terjadi, Yesus pegang erat tangan saudara. Mari kita mengucap syukur. Kuralabaka shandarata baraka yarabata karalabaka shikebere baralama laba shikebere daralaba shandaralamu. Haleluya. Yesus sedang pegang erat tangan kami semua. Gloria laba yaraba laya sadara yaralaba kasike yaralaba laba yaralaba shedere yaralaba yaralaba. Kami rasakan damai sejahtera-Mu. Kami gak takut lagi, sebab Yesus pegang erat tangan kami. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara yang sakit,
Sekarang Yesus sedang menghampiri saudara. Sakit apapun, terimalah kesembuhan. Yehova Rafa, dalam nama Yesus engkau disembuhkan hari ini. Terima lawatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Mari Tuhan, mari Tuhan. Ketika banyak orang yang terpapar virus di tengah-tengah bangsa ini, pulihkan keadaannya, pulihkan bangsa kami, pulihkan ekonominya, pulihkan keadaannya ya Tuhan. Engkau yang tahu keadaan kami di bangsa ini. Bahkan Engkau yang memberkati setiap kota-kota dimanapun kami tinggal, setiap tempat dimanapun kami tinggal. Ada di antara saudara-saudara kami yang sedang berada di luar negeri yang sedang mengikuti acara ini. Engkau juga memberkati dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal. Damai dan sejahtera Allah dicurahkan di atas saudara-saudara semua. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengar setiap seruan umat-Mu di penghujung ibadah ini. Hamba-Mu minta berkat Tuhan dicurahkan. Terimalah berkatnya Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus memberkati saudara-saudara, menyertai saudara-saudara hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan bersama, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Yesus sedang menghampiri saudara-saudara semua. Kiranya setiap umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dia berkata, tenanglah, ini aku juru selamat. Jangan takut. Dan Tuhan Yesus juru selamat yang menolong saudara-saudara semua. Kalau saudara diberkati dalam ibadah ini, silakan boleh membagikan link ini kepada saudara-saudara yang lain. Kiranya banyak umat Tuhan yang menerima berkat daripada Tuhan. Saya sebagai gembala GTI Bukit Zaitun di Batam mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan segala persembahan saudara-saudara. Hanya Tuhanlah yang membalas kembali dengan segala berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.